Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita mengenai Injil Kerajaan Sorga, dan kita akan masuk kepada poin yang menurut saya sangat penting, yaitu penghakiman gereja. Mengapa penting? Juga karena dalam kekristenan ini kurang disampaikan dengan jelas menurut saya ya. Jadi nanti kita akan ambil 3 kali ini, karena ini renungan singkat. Yang pertama kita akan bicara dulu tentang penghakiman yang ditulis dalam surat Paulus terutama. Kemudian yang kedua kita akan bahas penghakiman gereja terutama yang ditulis oleh Matius. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar penghakiman gereja yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya, pewahyuan itu. Karena di situ jelas itu upahnya apa, bahwa gereja itu udah jatuh ya. Ada para pemenang, ada yang gagal dan sebagainya. Oke, kita yang pertama dulu dah, karena begini, pentingnya ini juga karena banyak orang Kristen pikir itu Yesus datang nanti, biasa disebut 2 kali, itu untuk ngangkat kita naik ke surga, nunjau di sana ya. Karena udah banyak jargon-jargon ya, sekali percaya tetap sekali selamat tetap selamat ya. Percaya Yesus masuk surga dan sebagainya gitu. Jadi kayak bahkan ada yang mengatakan ini, kalau saya lihat kalau nggak salah ya, Elia Miron itu orang anak pemuda terkenal ini, apologet ini. Dia bilang nanti di penghakiman itu kita hanya bicara upah aja. Apakah nanti upahnya ini besar atau kecil dan sebagainya. Ada juga yang bilang upahnya itu nanti rumah bapak itu kan kayak apartemen. Nanti mungkin rumahnya itu bagus sampai konyol sekali. Nggak ada perjanjian baru ngomong begitu. Kita melihat kalau nanti di pengadilan Kristus ada yang hilang upahnya, menderita kerugian, kata Paulus malah begitu ya. Oke lah, coba dulu kita masuk ya sebentar ya untuk bicara tentang Paulus ini. Tapi sebelumnya kita renungkan dulu bahwa penghakiman itu adalah kabar baik. Mengapa? Karena penghakiman itu membuat orang mengenal kebenaran. Coba dulu sudah baca ya, Yesaya 26, saya bacain bagian ayat 9 bagian bawah itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman Tuhan itu sangat-sangat positif. Ini yang sisi yang positif ini yang jarang disampaikan ya. Makanya saya sangat rindu sekali dihakimi oleh Tuhan. Saya sangat rindu sekali menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Supaya saya belajar, karena saya cinta kebenaran, bukan saya nantang Tuhan, enggak. Karena saya merindukan kebenaran. Kalau dalam kekristenan ini yang benar bisa bengkok, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jadi yang mana dong yang benar? Kalau orang cinta kebenaran, pasti dia merindukan penghakimanmu, datanglah Tuhan. Datang, tegakkan kerajaanmu Yesus ya, hakimilah kami, kayak gitu. Ya, ujilah aku dan sebagainya. Itu kalau orang mencintai kebenaran. Tapi kalau orang memang hanya cinta uang, cinta jabatan, cinta hormat manusia, melayani cari untung, ya dia emang ngomongnya pun akan khotbahnya kan tentang yang enggak aja mengenai penghakiman itu ya. Nah, memang penghakiman ada sisi negatifnya, yaitu apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Nah, kalau orang melayani ini, saya sedang bicara penghakiman gereja ya. Nanti ada penghakiman yang secara umum, tapi yang ini yang saya bicara ini penghakiman gereja dulu. Jadi kalau udah gereja itu berarti orang yang lahir baru ya, yang sudah dipanggil ya, sudah melayani ya, entah udah barangkali banyak karunia Roh Kudusnya dan sebagainya, begitulah ya. Oke. Sekarang kita fokus dulu pada surat Paulus ini ya. Bahwa Paulus sendiri ya, coba sudah lihat ya dalam apa? 1 Korintus itu pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil, perhatikan ini ya, sudah Paulus melayani kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kalau emang Paulus tidak ada kemungkinan sama sekali untuk ditolak, ya buat apa dia ngomong begini? Buat apa dia melatih tubuhnya, dalam konteks ini tubuh ya. Melatih tubuh atau istilah Yunani itu pomel, itu mendisiplin dengan baik. Paulus mendisiplin tubuhnya supaya jangan nanti tubuhnya ini ya dia kayak melayani karena perut, dan dia ada juga bilang guru palsu itu melayani karena perutnya itu. Nah, jadi Paulus benar-benar dia ada kemungkinan, makanya dia ngomong begitu. Ya logikanya sudah baca deh. Jangan aku sendiri ditolak. Kalau nggak ada kemungkinan dia nggak akan ngomong begitu. Walaupun benar ketika di akhir kehidupannya Paulus sudah bisa berkata bahwa aku telah mencapai garis akhir. Nanti kita lihat itu ya. Nah, tapi itu juga bukan oleh hakim yang penuh kasih karunia pandang bulu, bukan begitu. Paulus bilang di 2 Timotius 4 itu,
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dia nggak pandang bulu Paulus atau kita atau Yohanes atau Petrus, semua akan dihakimi. Ya, tidak pandang bulu karena Petrus sudah ikut bersama dengan Tuhan Yesus atau karena dianggap Paus pertama itu sama orang gereja Katolik. Jadi dia udahlah loloskan, nggak begitu. Tuhan hakim yang adil ya. Nah, oke lah. Jadi ada kemungkinan bahwa setelah orang melayani Tuhan, dia ditolak di tahta pengadilan Kristus, mengalami kerugian. Coba saya baca lagi satu bagian Korintus. Ini kita hanya fokus dulu ya surat Paulus ya. 1 Korintus pasal 3 ya, ayat yang ke-13 saya baca ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ini hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang maksudnya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau tahan uji ya, kalau enggak tahan uji, ayat 15, jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Menderita kerugian itu artinya apa? Enggak dapat upah. Makanya lihat dulu konteksnya. Makanya Elia Miron bilang, tinggal upahnya aja beda. Gimana sih? Enggak dibaca apa ini ya? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian yang nggak dapat upah. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Karena nanti kita akan bicara upahnya itu apa. Ketika Tuhan sudah datang sebagai hakim, pada kedatangan kedua biasa disebut, nanti ada upahnya. Nggak semua orang Kristen dapat upah di situ. Yang lahir baru maksudnya nggak semua. Ya. Nah, nanti kita lihat upahnya pada tulisan Rasul Yohanes ya. Tapi ya dia akan selamat, tapi seperti dari dalam api. Nah, kalau kita lihat konteksnya, pekerjaan apa yang sedang diuji di sini, itu adalah pekerjaan dalam membangun gereja. Di sini soalnya baik cuci dikatakan, jika ada orang yang membinasakan baik cuci, maka Tuhan akan membinasakan dia dan sebagainya. Saudara lihat konteksnya. Jadi penghakiman itu ya, itu akan menentukan kalau saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan. Enggak harus pendeta, enggak harus pengomong. Jangan juga kita pikir kalau pendeta itu pasti lolos. Saya sih yakin banyak pendeta juga enggak lolos itu. Ya kalau cari untung dari pelayanan, cari uang dari pelayanan, cari jabatan dari pelayanan, cari hormat manusia dari pelayanan, mulutnya itu cari-cari duit aja gitu, nyenang-nyenangin telinga orang, enggak lolos itu pastilah ya. Yesus juga tegas bilang, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, artinya kalau orang menabur itu sesuatu yang dari dagingnya, dari keinginannya, dari motif yang nggak benar, melayani cari uang, cari untung, itu dicabut sama Bapa di sorga. Tapi nanti di pengadilan Kristus itu, ini bukan perkataan yang menakutkan, ini perkataan kebenaran. Cuma memang jarang dibicarakan dalam kekristenan. Karena dalam kekristenan tuh banyak kan ini omong-omong para pendeta ini cuma menyenangin telinga doang. Pokoknya percaya Yesus masuk surga lah. Nggak mungkin keselamatanmu hilang. Emang nggak mungkin. Semua manusia juga pada akhirnya selamat kok. Tapi upah yang kita dijanjikan Tuhan itu nggak semuanya orang dapat. Kalau dia nggak mau-maunya aja melayani. Cari untung aja, cari hormat aja. Kalau Paulus bilang, kalau aku, Galatia 1:30, Galatia 1:10, kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau orang ngomong gitu sekedar nyenengin orang kaya, ya nyenengin macam-macam itu, dia bukan hamba Kristus itu. Tapi nggak kelihatan sekarang, karena dunia kekristenan belum dihakimi. Itu makanya penghakiman itu sangat-sangat saya kalau bisa sementara saya ngomong ini Tuhan Yesus datang lah, biar kita tahu kebenaran. Biar kita, kalau kita cinta kebenaran, kita merindukan kok Tuhan datanglah ya. Makanya Paulus juga bilang di Matius itu kan, bukan hanya bagi aku upah mahkota kebenaran itu. Coba saya baca dulu sekali lagi ya. Di 2 Timotius 4 itu ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Artinya pada hari kedatangan Tuhan itu. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Yesus sebagai hakim itu dirindukan. Ya, karena kenapa? Kita menyukai kebenaran. Kita ingin tahu ini, soal ini apa yang benarnya apa enggak. Semua orang sekarang ini, aliran manapun bilang dia yang paling bagus. Ya. Udahlah, kita ingin menghadap Kristus saja lah. Kita menghadap tahta pengadilan. Kita semua akan, dan kita akan saling kenal Bapak Saudara ya.
Nama saya kan tetap Irnawan di pengadilan. Kita kalau mati itu artinya cuma ganti tubuh aja, kayak ganti pakaian. Surat Yakobus bilang itu kalau mati itu kayaknya roh bisa dengan tubuh. Roh itulah dengan jiwa itulah tempat kedudukan apa ya, kesadaran kita, kesadaran diri kita. Saya tetap ingat siapa istri saya, siapa anak-anak saya, siapa yang teman-teman saya di zaman saya saya kenal semua. Nah kita disitulah Tuhan Yesus di hari penghakiman. Sebagian dipermuliakan, sebagian menderita kerugian. Ini kabar baik ya bagi orang yang menyukai kebenaran. Ini kabar baik sekali. Inilah Injil Kerajaan Sorga itu, ya. Bagi orang yang omon-omon asalnya nangin telinga orang, ini sebenarnya kabar buruk juga, ya. Kalau ditanya orang, banyak nggak pendeta yang nanti ditolak? Kalau saya ya, jangan kaget lah. Barangkali entah kalau ini pandangan saya ya, barangkali 90% lebih itu yang ditolak ya. Menurut saya ya, saya juga nggak tahu apakah saya diterima atau tidak kan gitu ya. Tapi marilah kita menghadap pengadilan Kristus ya, supaya apa, semuanya jelas. Di situ tidak ada yang tertutup, yang tidak akan dibukakan ya. Satu lagi ya, poin terakhir, di situ ukuran sebagai guru itu lebih berat ya. Jangan, makanya Yakobus bilang jangan banyak orang mau jadi guru, karena sebab sebagai guru ukurannya itu, ukuran di pengadilan itu nanti lebih tinggi. Barangkali kalau orang biasa yang bukan guru masih pengajar Alkitab ya, kalau bukan itu dia barangkali nilai 6 udah lulus lah gitu. Nah kalau udah pengajar Alkitab barangkali harus 8 atau 9, itu umpamanya lah. Minimal kriteria penghakimannya tolok ukurnya lebih tinggi untuk pengajar Alkitab, karena pengajar Alkitab ini mempengaruhi banyak orang juga kan ya, mengganggu. Kalau pengajarannya sesat ya dia harus tanggung jawab nanti di pengadilan Kristus. Oke lah. Ini pembukaan dulu ya, nanti kita akan belajar yang kedua, poin yang kedua tentang penghakiman Tuhan di Matius, dan nanti yang ketiga penghakiman Tuhan di kitab Wahyu kita lihat. Haleluya, amin.